Halo, 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 halo. Hai Sobat Nusantara dan sahabat Eljon. Kembali lagi bersama dengan aku dan Cia di Dongeng Nusantara. Kak, lagi makan apa tuh? Ini itu singkong goreng, Cia. Cia mau? Enggak deh kak. Ngomong-ngomong soal singkong, sebenarnya singkong ini tumbuhan asli daerah mana sih kak di Indonesia? Siapa bilang singkong itu dari daerah Indonesia? Bentar. Aku kasih tahu sama kamu ya, Cia. Singkong ini memang seringkali disebut sebagai bahan dasar dari desa. Meskipun saat ini beraneka ragam usaha makanan-makanan yang berbahan dasar singkong sudah mulai merajalela di mana-mana, akan tetapi rata-rata usaha tersebut ini masih berjuang masih berusaha untuk mengangkat eksistensi singkong agar mampu bersaing dengan bahan makanan populer lainnya. Artinya, sampai saat ini, sebagian masyarakat masih menganggap singkong ini sebagai bahan makanan yang tak bernilai. Istilah dari bahan makanan lokal Indonesia pun ini perlu diluruskan. Nih ya, Cia, soalnya tanaman singkong ini ternyata bukan berasal dari Indonesia loh. Ketela pohon atau yang akrab dikenal dengan sebutan singkong ini berasal dari benua Amerika, tepatnya di negara Brazil. Dan penyebarannya ini sudah hampir ke seluruh dunia, mulai dari Afrika, Madagaskar, India, bahkan sampai Tiongkok. Wah, Cia mau tahu sejarah penyebarannya dong kak. Nah, jadi begini Cia, awal mulanya itu singkong atau cassava atau ketela pohon ini pertama kali dikenal di Amerika Selatan yang dikembangkan di Brazil dan juga Paraguay pada masa prasejarah. Potensi singkong dengan berbagai kandungannya menjadikan makanan pengganti nasi ini sebagai bahan makanan pokok penduduk asli Amerika Selatan bagian utara. Ketika bangsa Spanyol ini mampu menduduki daerah-daerah jajahannya, budidaya tanaman singkong pun dilanjutkan oleh kolonialisasi dari Portugis dan juga Spanyol. Nah, singkong ini adalah satu dari sekian banyak jenis tanaman dari benua Amerika selain ubi jalar, kentang, jagung, kacang tanah, tomat yang dibawa masuk secara bertahap ke Nusantara sejak abad ke-16 ini oleh para pedagang dari Portugis dan juga Spanyol. Dan fakta menarik seputar singkong yang ada di Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Portugis dan Spanyol. Dan Portugis dan Spanyol ini adalah penyebutan kata ketela yang diserap dari kata castella. Nah, meskipun begitu, meskipun ada pengaruh dari bangsa Portugis dan juga Spanyol, secara pasti awal periode impor ketela ke Nusantara ini belum dapat dipastikan sampai sekarang. Dipercaya ketela pohon ini masuk ke Pulau Jawa pada awal abad ke-17 dari Maluku. Namun ada juga yang percaya bahwa ketela pohon diperkenalkan di abad ke-18. Nah, sekarang saat sejarah tersebut mulai diabaikan nih, singkong menjadi bahan makanan yang merakyat dan dikenal di semua masyarakat Indonesia. Sampai seringkali dipikir bahwa singkong itu dari Indonesia, padahal mah enggak. Di Indonesia sendiri, singkong atau ubi kayu sampai mempunyai arti penting untuk perkembangan ekonomi negara kita dibandingkan dengan umbi-umbi yang lainnya loh. Jenis ini kaya sama akan karbohidrat yang merupakan makanan pokok di daerah tandus di Indonesia. Selain umbinya, daunnya juga memiliki banyak protein yang dipergunakan sebagai olahan macam-macam sayur. Umbi singkong dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat, dan daunnya kerap dimanfaatkan sebagai sayur yang kaya akan zat besi. Singkong ini merupakan umbi atau akar pohon dengan fisik rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm, tergantung nih dari jenis singkong yang ditanam.
daging umbinya itu berwarna putih atau kekuning-kuningan. Dan singkong ini memiliki batang yang mampu dimanfaatkan sebagai kayu bakar dan seringkali dijadikan pagar hidup. Produk olahan dari bahan singkong ini dapat ditemukan loh di beberapa wilayah yang ada di Indonesia seperti Pulau Jawa, Malang, ada di Kebumen, di Yogyakarta, Temanggung, dan masih banyak lagi. Berbagai macam produknya ini diantara lain ada mie, ada kerupuk, ada tiwul instan, ada tiwul, kue lapis, bidaran, stik, peluntiran, dan juga gatot. Singkong atau Manihot esculenta adalah bahasa Latin dari ketela pohon. Ini merupakan tanaman akar yang dikonsumsi oleh jutaan orang di seluruh dunia di daerah tropis dan digunakan sebagai bahan utama olahan di banyak industri makanan. Meskipun ia tidak terlalu populer di luar daerah tropis, produksi singkong di Asia mencapai sekitar 30% dari produksi umbi di dunia. Singkong atau ketela pohon adalah tumbuhan penghasil karbohidrat yang baik dan tanaman yang mampu mentolerir kekeringan musiman dibandingkan tanaman pangan utama lainnya loh. Wah, keren banget ya! Singkong ini sendiri dikenal dengan beragam penyebutan di berbagai daerah di Indonesia. Di kawasan Melayu disebut sebagai ketela pohon, ubi kayu, dan singkong. Di Jawa disebutnya kaspe atau tela cabut. Di Sunda disebutnya sampe. Dan di Madura disebut dengan balandong. Dalam kosakata Indonesia, singkong ini lebih umum untuk dilafalkan oleh masyarakat Indonesia. Dan sudah sejak lama, singkong ini digemari untuk dibudidayakan di berbagai daerah. Karena tanaman ini selain mudah untuk ditanam juga memiliki daya adaptasi tumbuh di kondisi lahan apapun. Jadi kalau kondisi tanahnya atau lahannya dia basah, lembab, atau bahkan dia kering sekalipun masih bisa ditanam loh singkong ini. Dan meskipun ada unsur kata pohon, namun pohon yang dimaksud adalah berupa batang yang berbuku-buku. Keunikan lainnya jika dibandingkan dengan tanaman pangan seperti padi, jagung, penanaman ketela pohon ini cukup dengan menancapkan potongan-potongan batangnya ke tanah. Dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun, akar-akar dari batang di dalam tanah akan tumbuh menjadi sekumpulan umbi. Lalu umbi-umbi ini pun yang kemudian diambil dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dengan karakteristiknya yang tidak membutuhkan banyak perawatan, itulah tidak heran jika ketela singkong tersebar merata di berbagai daerah di Indonesia. Wah, ternyata makanan yang selama ini Cia kira asli Indonesia ternyata bukan dari Indonesia ya Kak. Cia jadi punya pengetahuan baru deh. Iya Cia, walaupun singkong ini bukan asli dari negara kita, namun eksistensi singkong ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Setidaknya, singkong asli Indonesia bisa dibedakan dengan cara olahannya. Karena mengingat singkong ini merupakan bahan makanan yang bisa dibuat menjadi berbagai olahan makanan yang tentunya pasti enak-enak. Apalagi singkong ini bisa dibuat menjadi makanan favorit kita semua. Misalnya contoh, Sobat Nusantara atau Sahabat Eljon di rumah sukanya singkongnya diapain sih? Kalau aku sih sama nih yang kayak tadi, sukanya singkong goreng, diolahnya dengan cara digoreng. Nah kira-kira kalau dari Cia sendiri suka juga nggak nih singkong goreng? Apakah kira-kira singkong ini merupakan makanan favorit dari Sahabat Nusantara dan juga Sahabat Eljon? Tulis di kolom komentar ya. Oke deh, kalau begitu Sobat Nusantara dan juga Sahabat Eljon, terima kasih banyak sudah nonton episode Dongeng Nusantara kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin channel YouTube kita yaitu Eljon TV dan juga Eljon Media. Aku sama Cia pamit undur diri dulu ya. Dah!